Tetapi kehadiran kita ke pura, kita bukan menyamakan frekuensi, bukan menjadikan ini tempat suci, tapi lebih banyak untuk apa? Mengkontestasikan ego kita. Oh, kontestasi, mameran, membangun identitas baru. Maka ketika kita ke pura, sebentar sampai bagaimana kita menurunkan ego kita? Wow, sama sembahyang. Mau puja tulisan ya? Di situ ada kesama suamam dewa, kesama suamam. Akhirilah semua ego, mama momo kita yang ada dalam diri. Pada saat itulah kita akan sarwa prani hitangkara, bahwa semua kehidupan ini yang bernapas sarwa prani, sarwa prana hitangkara, membawa kebaikan bagi semua kita. Maka di dalam ajaran agama Hindu, disinilah ajaran yang paling kasih. Secara vertikal kita sudah membangun pura yang begitu mega. Secara horizontal raga ngajak semeton sareng sami maju pergerakan, maju jag dan megonggang. Maka dengan demikian kehadiran kita di pura satu sama lain, walaupun kepala kita rambutnya hitam, kalau yang masih hitam, kalau yang sudah putih jangan dihitamkan, karena Anda sudah pelan-pelan meninggalkan dunia hitam. Atau yang sudah lengar barangkali, itu sudah penuh gerangsang yang licin namanya. Ya, kita tidak sama hadir ke pura, berbagai tipe, berbagai motif hadir dengan berbagai alasan. Jangan sampai keren deh bahasa saya, sudah tadi dibilang bahasanya merayat deh, saya bilang oke, karena kebiasaan saya di kampus ngajar seperti itu. Apa motifnya? Ada 4 tipe orang baik hati memuja Tuhan, kata Bhagavad Gita. Catur Weda Bajanti Mam Jena Sukirno Arjuna Arta Artit Jitnyasu Jinyanica Barata Sabah. Ayo siapa tahu artinya? Ada 4 tipe orang baik hati memujaku, begitu kata Krishna sebagai Tuhan dalam hal ini. Sebagai Tuhan ketika beliau sudah mewujudkan Wiswarupa Darsana Yoga. Mana itu arta? Maka ketika orang sakit, maka ingatkan Betara. Orang sakit tuh ingatkan Betara, jelema gelem-geleman tuh ingatkan Betara. Apalagi rumah sakit yang ada di Bali itu yang sama mayoritas umat Hindu. Kalau kita lihat pelingih di pura rumah sakit banyak dapat tomokan. Canang sampai penuh. Masa saudan kiping biomas semua. Ya, bahkan balian sibuk main kayak pelingih banyak karena masa saudan, banyak hal. Jadi orang sakit nih orang yang benar-benar ingin apa? Bersandar pada Tuhan. Maka agama hadir, saudara sekalian, ketika manusia merasa dirinya lemah, proses kematian, bencana dan sebagainya. Di situ orang sadar. Tapi begitu dia sehat, mengingatkan Betara. Apalagi ngajak tunangan deh. Saya pernah ceramah di alam kulkul di Kutai. Ada nyamane di beleleng di ulas nih. Coba can beleleng aneh. Oh, bede gati. Nya boleh lebih ini. Oh, menyama aja nih. Karena boleh lebih ya napa nih kadang lebih men pasti berjuang apa. Ya. Ratu. Kepetakonnya di beleleng logat belelengan itu. Ditiang keman gati kimun mana ya? Adik itu ditiang dari satpam meriki. Nyewa kamar tuh habesik mersidayang. Ngas tahu dewa ditu, bubuk ditu. Cara bahasa Giangnya ada pelangkirannya berdua, pelangkan beten dulu. Hidupnya sengsara pasti ingat ya Betara. Makanya Kunti ketika penderitaan menerpa Indraprasta karena penyakit, akhirnya Dewi Kunti melakukan pemujaan, disebut Kunti Srayo. Ini luar biasa Kunti Srayo ini. Apa kata Kunti? Ya Tuhan, berikanlah aku 1 juta penderitaan, dengan demikian aku akan selalu ingat kepadamu. Yang raga terus banget demen sugih sing ten kena kebiah parah ndak pernah sakit bisa sing ingatkan Betara. Ya. Maka yang kedua arta-arte. Orang yang mengejar kekayaan.
Apalagi tradisi misalnya di Jawa cari pesugihan di Gunung Kawi, di Gunung Kemukus, apalah namanya lagi itu di Jawa. Di Bali survei membuktikan di pekan anak Bali nama agama Hindu pura melantingi bok gati canange pelangkiran dagang Bali ya pesel misi dupa kan disimpahkan betara. Saya suka survei dulu pasar Denpasar di Kumasari dan sebagainya. Kalau dalam tata etika berdagang, orang Bali jauh lebih rendah daripada orang Minang. Ketika kita beli apa? Beli bungka gading, ya 1 biji, udah bungka di sini buat isi 500. Kan jadi jisu 500 ke nawahmu buat menek mun bapaknya gitu ya. Kurang dari. Kali kesugihan dong subuh. Akhirnya apa? Kalau orang tetangga, kita lihat barang gimana Pak, Bu, ada selera. Artinya apa? Norma kesopanan bagaimana kita menghargai seseorang di Nyama Bali itu nyampang tua sekoi, ya, apalagi tradisi pertanian yang ada nyamannya besek menek jak tuunangan ya. Tidak rela teman sejawatnya maju. Makanya beragama ada dising aku panglima doen. Bagaimana kita mewujudkan keyakinan kita pada Tuhan, pada makhluk ada Atman yang kita harus saling kasih mengasihi. Bahkan ada cerita lucu nih saudara sekalian. Saya baca di WHD tahun 80-an kalau nggak salah. Ini dikisahkan dengan mengambil contoh kepiting. Satu ember dari kepiting di Jawa, 1 ember dari kepiting Danau Poso, 1 ember kepiting uli Bali, dibawa ke Amerika dari Amerika. 3 hari setelah sampai di situ di karantina, ternyata kepitingnya Jawa itu semua berkeliaran di luar. Kepitingnya Sumatera berkeliaran di luar. Kepitingnya Bali kapitnya telah pegat. Bingung nih, something wrong. Apa yang salah? CCTV menjelaskan. Kepiting dari Jawa naik, satu kemudian diangkat, temannya dikeluarin. Sama dengan semua kepiting Bali, begitu temannya naik dipotong. Ya, maka dengan demikian kita sudah hebat. Saya sudah sering bilang berdoa berbusa-busa berdarah-darah kau berdoa, tapi perilakumu pada sesama tidak baik, tidak akan kau diterima oleh Tuhan. Karena raga bongoyong pindah uling Bali biyen ke Lampung, biyen ke pulau paling kangino ya Irian Jaya. Ya enggak? Oleh sebab itu ngiring mungkin niki raga subah aja bedik. Bangun persatuan. Ini yang penting, yang ada maju lan dukung. Apalagi saya senang sekali berdoa, bersyukur ada anggota dewan sudah banyak sekarang. Di daerah lain potensinya tinggi. Kemarin saya dari Sulawesi Barat masih kita amburadul. Saya kemarin ke Sulawesi Barat, ke Mamuju saya. Kebetulan di Mamuju Utara di PSK, Jelek Gatia dan Kabupaten PSK coba. Padahal pasang kayu artinya. Ya. Kemudian provinsinya ibu kota Mamuju, singkatan kan ya, maju mundur jurang deh. Ya. Jadi ini yang penting. Yang ketiga adalah orang yang ingin mencari jabatan. Kalau sudah menaik jabatan, saya kartu nama penuh bahwa asal subogen pemilihan kene, pilkada, pileg, teke kartu nama ide Pasupati nih. Artinya nyen bang kartu depan menek. Dan diulihan kita harus memelihara, melakukan investasi dan memeliharukan maintenance kepada ini. Maka ini yang penting. Menurut sugih milah semua. Yang terakhir yang paling tinggi disebut dengan jidnyasuh. Artah arti jenyani jidnyasuh. Orang yang betul menjadikan dirinya alat bagi Tuhan. Apa kata di alam kaya kita? Apapun yang kita kerjakan jadikan persembahan sama Tuhan. Yad karosi, yad asnasi, yad johosi, dadasya tapasya kurusya kunteatat kerwana madarpanam. Yad karosi, apapun yang kau kerjakan. Yad asnasi, apapun yang kau nikmati. Dadasya, apapun yang kau dermakan. Yad karosi, apapun yang kau yadnyakan. Tatapasya kurusya kunteatat kerwana madarpanam.
Disiplin apamu yang kau ambil, jadikanlah itu sebagai persembahanmu kepadaku. Jadi totalitas kehidupan kita persembahkan pada ide yang widiwasa. Makai raga liu ngelah pelinggih. Bukan Tuhan kita yang banyak di kamar ada, di ini ada, di itu ada, kan di sing tawang adaan batarane. Kan di ibu-ibu beneran tuh betara si rejo melinggih triki. Saja besing. Benar apa boleh? Benar, karena betara sing lah akte kelahiran. Dipuja nang puja siwa samu dija ada pada siwa bumi, siwa toyam, siwa teja, samirana, siwa akasa itu tamsada, siwa namostute, siwa sabda, siwa separsa, siwa rupa rasa stata, siwa ganas cetan matra sada, siwa namostute. Ya. Siwa bumi, ida betara sang yang widi, sang yang siwa wenten di bumi. Siwa toyam ada di yehe, siwa teja ada di sinar, samirana ada di angine, siwa sabda ada pada ucapan, siwa separsa ada pada sentuhan. Jadi unsur panca maha buta semua ini memenuhi alam ini. Dalam bahasa agama inilah disebut dengan apa? Dalam filsafat agama apa Tuhan yang meresapi segalanya? Wiyapi, wiya meresapi semua. Ya, bahkan dewa yang satu bisa diganti oleh dewa yang lain, namanya katenoisme. Ya, kesannya politeisme tapi natural di semua di alam ini. Jadi Tuhan ada di mana-mana. Maka untuk penikah semeton sareng sami, kehadiran kita di pura bukan hanya 6 bulan kita membangun bagaimana kita menyamakan frekuensi dengan ide betara, tapi bila perlu tiap hari kita menjadi istana bagi Tuhan. Dehi dewalaya, jadikan tubuh ini istana Tuhan. Maka seorang ibu-ibu pun istana bagi bapaknya. Kalau ibu tidak siap jadi istana di luar, banyak istana siap saji.